Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kalian sadari, proses akuntansi itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian membayar SPP di sekolah, biasanya kalian diberikan bukti pembayaran. Atau ketika kalian belanja di minimarket dan mendapatkan slip pembayaran. Contoh tadi menunjukkan betapa akuntansi sebagai sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kalian. Nah, biar kalian makin paham, mari kita bahas lebih jauh tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kira-kira kenapa sih akuntansi nggak bisa lepas dari keseharian kalian? Memangnya sepenting itukah? Oke, materi kali ini yaitu sistem informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan siapa saja pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang kelima, kalian bisa menjelaskan bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa arti SIA. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa menurut Romney dan Steinberg bahwa SIA itu merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data software, serta infrastruktur teknologi. Sedangkan menurut Mulyadi, merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan memperbaiki informasi kepada pihak berwenang mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Secara garis besar, ada dua pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, yaitu yang pertama pihak internal. Pihak internal ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Pemakai dari pihak internal ini disebut namanya internal user. Yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tetapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak internal itu siapa saja? Yaitu satu, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang mungkin dicapai. Yang kedua adalah jajaran manajer. Ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan, sehingga mereka bertanggung jawab
dan bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga adalah karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lain. Selanjutnya adalah pihak eksternal. Siapa saja pihak eksternal itu? Meliputi yang pertama adalah investor. Siapa investor? Ini adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Oleh karenanya, investor ini menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Jadi, akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang kedua adalah kreditor. Siapa kreditor ini? Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan, seperti bank. Kreditor perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang ketiga, pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak perlu menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang keempat adalah masyarakat. Golongan masyarakat sini termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Hal itu dapat dijadikan pertimbangan dalam melamar pekerjaan. Selanjutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Tidak sembarangan informasi akuntansi itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, supaya kualitas sistem informasi itu baik, ada 7 karakteristik yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah relevan. Yang dimaksud relevan di sini adalah informasi itu harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, informasi akuntansi yang relevan harus bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap prediksi yang kita buat. Bayangkan, kalau informasi yang kita buat itu tidak relevan, perusahaan pasti akan kebingungan untuk menentukan kebijakannya. Kenapa? Ya karena informasinya tidak nyambung. Yang kedua, dapat dimengerti atau dapat dipahami. Apa yang kalian rasakan ketika mendapat informasi itu tidak bisa dimengerti? Pasti kalian akan merasa gemes dan merasa informasi itu sia-sia. Begitu juga dalam sistem informasi akuntansi. Jadi menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti oleh para pengguna informasi. Sehingga informasi yang berkualitas bukan hanya yang penting, tetapi juga harus bisa dipahami dan dimengerti. Yang ketiga adalah dapat diuji. Untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Kenapa? Tentu supaya kebenaran informasinya terjamin. Informasi keuangan ini harus diperiksa oleh pihak lain, sehingga bisa menghasilkan pendapat yang sama dengan kita.
Yang keempat adalah netral. Jadi informasi akuntansi ini harus netral, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Yang kelima adalah tepat waktu. Informasi akuntansi ini harus disajikan secara tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi ini kok terlambat, tentu akan berimbas pada pengambilan keputusan yang nantinya juga akan ikut terlambat. Atau bahkan bisa juga informasi akuntansi ini tidak terpakai sama sekali. Yang keenam adalah dapat dibandingkan. Jadi sistem informasi akuntansi, terutama laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lain. Misalnya, dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang ketujuh, harus lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan itu tidak boleh setengah-setengah. Harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan bagi para pemakainya. Nah, itu tadi 7 karakteristik yang menjadi penentu apakah sistem informasi akuntansi itu berkualitas atau tidak. Sekarang kalian mulai paham ya, seperti apa informasi akuntansi yang baik. Kita lanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Jadi prinsip dasar akuntansi itu ada beberapa. Silakan kalian buka di buku kalian, di situ ada QR code. Maksudnya apa? Berarti di situ Anda disuruh mencari informasi di internet. Tapi Viva juga akan menerangkan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah biaya historis. Apa yang dimaksud dengan biaya historis? Adalah prinsip ini mengharuskan kita melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh barang maupun jasa. Prinsip dasar akuntansi yang kedua adalah entitas ekonomi. Maksud dari entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi ini harus berdiri sendiri. Kita tidak boleh mencampur laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk aktiva yang didapat dari penyebaran barang atau jasa. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mencatat harta itu sebagai pendapatan. Contoh, jika perusahaan kita mendapat 1 juta rupiah dari hasil penjualan mobil itu, artinya adalah selain diakui sebagai harta, 1 juta rupiah tersebut juga harus dimasukkan ke dalam pendapatan. Selanjutnya adalah matching principle. Ini adalah prinsip dasar akuntansi yang keempat, yaitu prinsip mencocokkan. Prinsip dasar akuntansi ini mempertemukan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuannya apa? Adalah untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Prinsip yang kelima adalah pengungkapan penuh atau pengungkapan secara lengkap. Jadi prinsip ini mengharuskan penyajian informasinya di laporan keuangan itu harus lengkap. Kenapa? Ini membuat para pemakai informasi akuntansi tidak tersesat dengan laporan yang setengah jadi. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsisten.
Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi itu harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan kalian itu menggunakan sistem aktual basis. Nah, seharusnya sistem ini tidak boleh berganti-ganti dengan sistem lain, seenaknya saja. Karena akan membuat para pengguna informasi akuntansi kebingungan. Bidang-bidang akuntansi itu apa aja? Ketika masuk ke sebuah rumah sakit, pasti kalian akan melihat tulisan dokter kulit, dokter bedah, dan berbagai macam dokter spesialis lain. Nah, spesialisasi ini terjadi karena adanya cabang bidang dalam satu keilmuan. Sama seperti dokter-dokter tadi, akuntansi juga mempunyai berbagai bidang. Nah, bagi kalian yang berniat melanjutkan kuliah berjurusan akuntansi dan menggeluti profesi ini, tentunya berbagai bidang akuntansi ini jadi salah satu hal yang harus kalian pikirkan. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini merupakan bidang yang paling banyak dipelajari. Biasanya kalau orang menyebut kata akuntansi, itu akan langsung terlintas mengenai bidang yang satu ini. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaan seperti utang, perubahan, aset, modal. Yang kedua adalah akuntansi manajemen. Berbeda dengan akuntansi keuangan, bidang ini secara khusus membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Jadi akuntansi manajemen ini memberikan data real kepada pihak manajemen sebagai bahan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, terutama hal yang menyangkut finansial. Yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang ini menekankan pada analisis perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi suatu barang. Biasanya akuntansi biaya ini ada di perusahaan industri. Yang keempat adalah akuntansi audit atau pemeriksaan. Bidang ini berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Kalian pasti tahu pihak yang melakukan pemeriksaan ini disebut namanya auditor. Yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Bidang ini mengakomodasikan pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak. Yang keenam adalah akuntansi anggaran. Jadi bidang ini fokusnya pada penyusunan rancangan pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh adalah akuntansi pemerintahan. Jadi bidang akuntansi ini mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Yang kedelapan adalah akuntansi pendidikan. Maaf, ini Bipa salah nulis. Adalah akuntansi acara khusus memperhatikan bidang pendidikan. Contohnya kegiatan belajar mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, penyusunan kurikulum pendidikan, atau hal lain yang berhubungan dengan akuntansi. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi. Jadi bidang akuntansi ini berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya. Yang ke-10 adalah akuntansi internasional. Seperti namanya, bidang akuntansi ini meliputi masalah yang terjadi dalam transaksi perdagangan internasional. Ini biasanya banyak terdapat di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya adalah profesi akuntansi. Setelah kalian berada di kelas 12, sudah memikirkan nanti akan kuliah jurusan apa, atau sudah tahu ingin jadi apa nantinya. Nah, kalau kamu suka menghitung, suka mata pelajaran ekonomi dan akuntansi, profesi akuntansi bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi profesi akuntansi ini merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan
keahlian di bidang ekonomi. Adapun profesi akuntansi antara lain adalah akuntan internal. Nah, akuntan internal ini biasa disebut namanya akuntan manajemen, akuntan perusahaan. Yang tugasnya apa? Akuntan internal ini adalah, coba kalau di buku kalian tidak ada, silakan kalian catat apa yang saya terangkan. Akuntan internal ini tugasnya adalah mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, ia juga mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan, auditing, atau pemeriksaan secara internal. Itu akuntan internal. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut namanya IAPI. Nah, profesi ini bersifat independen, artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan. Tugas dari akuntan publik ini adalah sebagai pemeriksa keuangan atau jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, penghitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP, Badan Pengawas Keuangan, BPK, Perpajakan, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugasnya apa? Adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau bisa juga mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Contohnya adalah saya. Saya ini adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi atau dosen yang mengajar mata kuliah akuntansi. Nah, jadi akuntan itu memiliki peran besar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Ada kode etik. Akuntan ini dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan apa? Yaitu kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Ya, kode etiknya apa aja? Yang pertama adalah harus integritas. Maksudnya apa? Jadi dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan itu harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin dan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Itu adalah kode etik profesi akuntansi. Yang kedua, objektivitas. Jadi setiap akuntan itu harus menjaga objektivitasnya, netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian. Jadi setiap akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalisnya itu dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Jadi keahlian yang dimiliki oleh akuntan itu apa aja? Dia harus paham teori akuntansi gaya, audit, sistem akuntansi, perpajakan, itu harus kompeten, harus ahli. Kemudian yang keempat adalah kerahasiaan.
Jadi menjadi akuntan itu harus bisa menjaga kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan. Yang kelima adalah perilaku profesional. Kenapa perilaku profesional? Harus profesional. Jadi seorang akuntan itu harus profesional. Harus istilahnya perilakunya profesional. Tidak boleh tidak profesional. Oke, itu adalah materi kali ini, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Ada 2 tugas yang nanti sebagai tugas kalian. Tugas yang pertama, menganalisis dan penyebab dampak penyimpangan kode etik profesi akuntan. Coba kalian buka buku kalian halaman 13, di situ ada sebuah kasus. Anda disuruh menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Berikan solusi dari permasalahan tersebut dan tulis di buku tugas Anda dan kumpulkan setelah pembelajaran hari ini selesai. Jadi saya kasih waktu 1 hari. Taruh, tulis di buku tugas Anda. Tugas yang kedua adalah mengerjakan uji kompetensi 2. Berarti untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Jadi silakan dibuka buku kalian halaman 14 sampai 15, yaitu uji kompetensi 2 di buku tugas Anda, dan nanti dikumpulkan waktunya juga satu hari. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.